salam sehat. Ibu bapak sekali yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kedewasaan seseorang itu dapat terukur melalui seberapa orang tersebut memahami, mengerti, bahkan di dalam tingkah lakunya selalu berdasarkan kebenaran firman. Jadi firman itu adalah dasar atau sebagai landasan kita hidup. Tema pada pagi hari ini yaitu firman Tuhan, energes dan dunatos. Artinya energes, energi. Firman itu memiliki energi kekuatan sehingga mampu terlaksana apa yang diinginkan oleh firman. Sementara dunatos, next, firman Tuhan itu energi atau energi. Artinya firman itu hidup, dia bergerak, tidak mati, beraktivitas, serta kuat untuk mencapai tujuan. Itu pengertian energes atau energi. Kemudian firman Tuhan itu juga dunatos, memiliki kemampuan. Next, memiliki kemampuan berkuasa, punya keahlian. Jadi secara umum dunatos itu adalah kemampuan seseorang yang memiliki sumber daya. Dalam hal ini dunatos Tuhan, artinya sumber daya Tuhan. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan antara dunatos, energes dan dunatos. Next, saya sengaja memberi warna merah kata-kata kuat di dalam Ibrani dan Roma. Ada kata-kata kuat, sama-sama kata kuat, tetapi memiliki arti yang berbeda. Firman Tuhan di dalam Ibrani, sebab firman Allah hidup. Ini setiap kata-kata, kalau kita memang ingin belajar, ingin memperdalam firman Tuhan, memang kata-kata atau bahasa Indonesia ini bukan berarti terlalu sederhana, tidak. Paling tidak untuk memudahkan si pembaca untuk memahami firman. Tetapi di dalam pengertian setiap kalimat yang ada di dalam firman Tuhan itu memiliki arti yang begitu dalam. Saya pernah menyampaikan di sini bahwa firman Tuhan itu sifatnya samar-samar bahkan tertutup. Sebab firman Allah hidup. Hidup aja di sini ada dua pengertian, hidup bios dan hidup zoe. Dulu saya pernah sampaikan. Kemudian yang dimaksud kuat di sini ada kuat energes. Kalau kita buka di Google yang pengertian paralelnya ya, itu apa arti kuat? Kuat di sini menunjukkan energes, kekuatan. Kekuatan firman itu
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Firman, sabda atau bahasa Yunaninya itu logos. Kalau orang Kristen sekarang firman itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 6. Apa itu firman? Boleh salah satu ibu yang atau bapak kalau sudah dapat 2 Timotius 3 ayat 16. Amin. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan itu apa, jadikan firman itu sebagai makanan rohani kita setiap hari. Dengan membaca renungan firman Tuhan setiap hari adalah merupakan kursus atau pembelajaran kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Saya ulangi ya. Jadikan firman itu makanan rohani kita setiap hari. Kemudian sering-seringlah kita membaca renungan firman Tuhan sebagai proses kita belajar, kita kursus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Ini pengertiannya. Kemudian penulis Ibrani ini mengatakan bahwa konteks bukan konteks untuk untuk penerapan firman, tetapi lebih menitik beratkan kepada sebagai firman ini sebagai teguran atau peringatan atau nasihat ya kepada orang-orang yang beriman agar lebih sungguh-sungguh memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Memahami secara benar, memahami secara murni, berarti ada pengertian yang tidak murni. Ini yang dimaksud daripada penulis Ibrani ini. Jadi bukan dalam konteks penerapan. Memang firman itu ditujukan kepada saya, kepada Anda, ya. Firman itu memang ditujukan kepada saya dan kepada Anda. Tetapi penekanan yang ada di sini ini lebih menitik beratkan bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan itu secara benar atau murni. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya firman itu membaca kita. Paham sampai di sini? Tadi firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius sebagai apa? Pengajar. Ya, sebagai mampu untuk mendidik, memberitahukan kepada kita mana yang salah, mana yang benar, mampu mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Dia bagaikan pedang bermata dua, itu saking tajamnya, ibaratnya begini. Kalau mentega atau keju yang panas itu dibelah oleh pisau yang berapi atau menyala-menyala. Ini saking maksud ketajaman firman ini. Dia menusuk ke dalam hati kita sampai ke sumsum. Jadi ibaratnya begini, ibarat seorang ahli bedah, ya, kita ini firman Tuhan itu menuntun kita ya sampai masuk ke dalam hati kita, menuntun jalan kita, mampu membelokkan jalan kita yang salah, ya,
mampu membedah penyakit tumor kita, ya, memang terasa sakit. Dia bagaikan ahli bedah yang mempunyai kekuatan, kemampuan, dan ketepatan untuk membedah tumor dosa kita agar kita menjadi sembuh. Ini ibarat pedang bermata dua. Begitu tajamnya dia merusuk sampai ke dalam hati. Kemudian ia sanggup memperbedakan pertimbangan dan pikiran kita. Terkadang atau mungkin seringkali kita adalah orang-orang yang terakhir ya. Saya ulangi lagi. Terkadang kita adalah orang-orang yang terakhir memahami bahwa kita sebenarnya dalam masalah. Artinya begini, seringkali kita melakukan hal yang baik, tetapi dengan niatan yang salah. Ibu bapak sepakat enggak? Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah barang tentu baik. Nah, terkadang kita sering terpikir ya, atau melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi dengan punya niatan yang salah. Contoh, tidak sedikit ada atau banyak ya para penyampai firman Tuhan atau para hamba Tuhan yang setiap kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak alkitabiah. Banyak disusupi dengan motivasi-motivasi yang atau kepentingan-kepentingan yang disusupi di dalam setiap itu. Allah tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Yang Allah atau Tuhan minta setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan tegas, lugas, dan penuh keberanian. Contoh lagi juga, terkadang kita berbuat baik seolah-olah baik, ya, menegur orang. Tetapi di dalam teguran itu ada motivasi, tidak tulus teguran. Ada maksud di balik teguran-teguran kita. Demikian juga ketika kita menolong orang. Menolong orang kelihatannya mungkin supaya dilihat orang, ya, pencitraan. Ada maksud atau motivasi di balik semua. Ini yang dimaksud sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Next. Nah, sekarang kita melihat bagaimana firman itu energis dan dunatos. Kita buka di Lukas 1 ayat 56. Lukas 1 ayat 56. Kalau ada yang sudah dapat, boleh dibacakan keras-keras. Lukas 1 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Sebenarnya saya ingin menulis di sini ya, Lukas 1 ayat 5 sampai 80. Tetapi sebenarnya inti Lukas 1 sampai dengan 80 itu sebenarnya intinya ada di, atau kesimpulannya ada di Lukas 1 ayat 56 ini. Ada yang sudah sering membaca Lukas 1 ini nggak sampai habis?
Jadi singkat cerita begini. Lukas 1 ini menceritakan Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 80. Intinya itu berbicara tentang ketidakmustahilan kelahiran Yohanes dan Yesus. Kenapa ketidakmustahilan? Inilah kita melihat kekuatan daripada firman. Begitu energinya firman, begitu dunakosnya firman Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian. Pertanyaan saya alkitabiah juga. Perlukah dalam satu rumah tangga itu ada keturunan? Perlu. Kita melihat di sini ketika Elizabeth, Zakaria, Maria berada di Yudea. Zakaria adalah seorang imam yang dia adalah golongan Abia, ya. Golongan Abia itu sebenarnya golongan itu ada 24, tetapi dia ada di dalam yang ke-8. Dia memiliki status yang sangat terhormat. Zakaria, ya, dia adalah seorang ahli Taurat. Ini Zakaria. Tetapi di dalam keberadaannya Zakaria pada umur yang sudah tua bersama dengan Elizabeth istrinya tidak memiliki keturunan. Tradisi yang ada di Yudea atau di Israel, apabila seseorang tidak memiliki keturunan atau mandul, ini dianggap aib atau dianggap kutukan. Kita bisa membayangkan bahwa Zakaria adalah seorang imam besar yang tugasnya dia adalah selalu menjadi pendoa syafaat di negeri itu. Sampai umur yang sudah tua, suami istri tidak memiliki keturunan. Harapannya dia sudah ada pada titik yang paling sangat rendah dan bahkan sudah tidak punya harapan. Dan mungkin walaupun dia sebagai pendoa, mungkin doanya sudah berhenti berharap kepada Tuhan untuk memperoleh keturunan, karena mereka sudah menganggap mereka sudah mau expired. Tetapi bagaimana sekarang kita melihat bahwa kekuatan daripada firman ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria ketika dia sedang bertugas untuk pembakaran ukupan. Tidak berhenti sampai di situ, ibu bapak sekalian. Terkadang dengan situasi dan kondisi itu sangat mempengaruhi perilaku atau sangat mempengaruhi iman percaya kita. Saya ulangi, kondisi yang ada di dunia ini akan sangat mempengaruhi perilaku dan iman percaya kita. Coba kita baca di Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18 dan Lukas 1 ayat 34. Silakan. Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut meninggal. Lanjut Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami. Amin. Kita melihat di sini
bahwa mereka sudah, kalau barang dagang itu udah mau expired ya, sudah tidak mungkin memiliki keturunan. Tetapi bagaimana kekuatan firman itu mampu mengadakan apa yang ingin dia capai. Demikian juga kepada Maria. Secara biologis ya, secara biologis tidak ada tidak ada kumpul ya. Di Israel atau di Yudea, apabila ada seorang wanita atau perempuan yang tanpa bersuami kemudian mengandung, ini juga merupakan suatu aib bagi mereka, dan itu hukumannya hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Bagaimana ketakutan Maria ketika disampaikan malaikat Jibril kepada Maria, bagaimana dia tidak takut? Aku belum bersuami, mana mungkin aku bisa mengandung? Inilah situasi dan kondisi ya, keberadaan kita yang mungkin sudah tua, keberadaan kita yang mungkin punya penyakit ya, penyakit apa aja yang mungkin sudah tidak punya harapan ya, atau kondisi COVID yang semacam ini, mungkin orang yang sudah lanjut usia untuk mencari pekerjaan, susah untuk mencari pekerjaan. Ini situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi iman kita. Tetapi kita melihat kekuatan firman. Jadi artinya begini, Bapak sekalian, bahwa sesuatu yang ada di bumi ini atau situasi dan kondisi ini sangat mempengaruhi kita. Tetapi apa yang datang dari atas ya, itu di atas segala. Coba kita lihat di Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Kita melihat di sini bahwa Elizabeth, Zakaria, bahkan Abraham, ya, ini bahasanya bahasa bumi. Ya, tidak mungkin. Ya, bahkan Sarah pun sampai tertawa. Kan? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, setiap ada perkataan yang dari atas, ini bahasa bumi menolak. Karena apa? Bahasa bumi tidak mampu untuk menyatukan pola pikir yang dari atas tadi. Masa sih bisa melahirkan? Itu kan bahasa-bahasa orang intelektual ya. Tapi kita coba lihat bagaimana kekuatan firman itu. Sekalipun kondisi, situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi iman mereka, ketika firman itu kita terima, dia akan hidup. Lambat laun dia akan hidup dengan kita menyirami terus benih-benih firman itu. Kita pupuk. Coba kita baca bagaimana kekuatan firman itu. Yang tadinya mandul, ya, mandul, orang yang sudah mungkin usianya udah
Memang Alkitab tidak mengatakan berapa umurnya. Tapi coba kita lihat Sarah 90 tahun. Ya, 90 tahun bisa mengandung, bahkan bisa menyusui. Kita lihat di Lukas 1 ayat 24 dan 25. Lukas 1, 24 dan 25. Lukas 1 ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku dari tanah Allah. Amin. Coba kita lihat kekuatan firman. Yang tadinya mandul, yang tidak pun bisa punya anak, yang tadinya punya penyakit yang tidak mungkin bisa tersembuhkan, atau kita sudah putus asa, kondisi yang tidak memungkinkan ini, ya. Tetapi kekuatan firman itu kita bisa melihat Elisabet bisa mengandung. Ketika benih firman itu mulai tumbuh, ya, dia mulai tumbuh, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki pertumbuhan iman. Ini berbicara masalah kualitas keimanan kita. Sampai firman itu terlaksana. Coba kita lihat di Lukas 1 42 sampai 45. Apa yang terjadi jika firman itu mulai tumbuh? Lukas 1 ayat 42. Dan firman Tuhan lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau Diberkati engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang untuk aku? Stop dulu. Coba kita lihat di sini. Ketika pertumbuhan iman kita sudah mulai nampak, ya. Elisabet yang mempunyai predikat atau status yang sangat terhormat, ya, karena suaminya seorang imam, tetapi mampu merendahkan diri di depan Maria yang notabene adalah yang tidak memiliki status. Ada kerendahan. Ada kerendahan diri. Kerendahan diri tanpa motivasi, tulus. Ini ciri-ciri orang yang memiliki kualitas keimanan. Boleh dilanjut, Bu? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ada kegirangan, sukacita. Lanjut, Bu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Ini berbicara mengenai kualitas keimanan kita. Next, Bu. Ada 3 poin sebenarnya yang dapat saya rangkum di sini. Yang pertama, firman itu tidak terpengaruh situasi dan kondisi. Kita melihat di sini bahwa mulai dari proses kehamilan Elisabet, Maria, ini tidak ada campur tangan manusia. Artinya memang dulu belum ada program bayi tabung, ya kan?
Gak ada proses bayi tabung pada Elizabeth. Demikian juga Maria hanya yakin, percaya. Ya. Bahkan sampai kelahiran Yohanes. Mungkin kalau nenek-nenek mungkin sudah tertawa, masa sih aku bisa menyusui anak? Nenek-nenek. Kita lihat kedahsyatan firman. Bukan orang lain yang menyusui Yohanes. Elizabeth, ibunya sendiri yang sudah tua. Di ayat 56 tadi kan dikatakan selama 3 bulan. Kita melihat di sini bahwa, atau kita pelajari benar bahwa Maria dengan Elizabeth ini adalah memang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Alkitab memang tidak mencatat bahwa selama 3 bulan itu Maria ada bersama dengan Elizabeth. Itu apa yang dilakukan. Dalam 3 bulan ini, benih yang sudah ada pada mereka pupuk bersama, ya, supaya benih itu benar-benar akan hidup. Tiap hari apa yang dilakukan mereka? Mereka memperdalam mungkin kebenaran firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Ini selama 3 bulan. Benih ini begitu benar-benar dipupuk Elizabeth dan Maria. Dan poin yang kedua adalah firman itu berkualitas. Dari yang hina, ya, tidak terhormat, mandul, ya, tetapi kekuatan firman itu mampu memberikan prioritas kepada yang terhina ini tadi menjadi yang terhormat. Kita lihat Yohanes, Alkitab mencatat atau mengatakan bahwa engkau akan menjadi Nabi Allah yang maha tinggi, yang mandul, tapi hasil daripada firman itu, hasilnya, kualitasnya sungguh sangat terhormat. Yohanes adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Coba kita baca di Lukas 1 ayat 76. Amin. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagimu. Amin. Coba kita lihat kedahsyatan ketika iman atau firman itu tumbuh di dalam kita, akan memperoleh kualitas. Kemudian Maria melahirkan Yesus. Demikian juga Abraham melahirkan Ishak, yang akan memenuhi bumi banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit berjumlahnya yang tidak terhitung. Kemudian kita lihat juga Lazarus. Lazarus adalah keluarga dari Marta dan Maria. Mereka ini sangat dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mengajar di di daerah Lazarus sana, Tuhan selalu mampir atau singgah di tempat mereka. Mereka sangat memprioritaskan Tuhan. Demikian juga Tuhan memberi mereka spesial.
ketika Lazarus sudah mati, ya, sebelumnya memang Tuhan Yesus disampaikan kepada mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Guru, murid atau saudara yang kau kasih sekarang sedang sakit, dan bahkan Lazarus mati sudah 2 hari pun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan tidak bisakah Tuhan datang ke Lazarus? Bisa. Sampai mayatnya 4 hari Tuhan baru muncul di kuburan malah. Artinya apa? Tradisi yang ada di Israel atau di Yudea ini, ya, bahwa orang yang sudah mati 3 hari, tradisi mereka itu rohnya itu masih ada. Tetapi Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya dia. Selama 4 hari Lazarus sudah mati, ya. Ketika Tuhan datang, ketika suara yang keluar dari mulut Tuhan, Lazarus, ketika itu juga kehidupan masuk di dalam Lazarus yang sudah 4 hari mati. Bagaimana kedahsyatan firman Tuhan memberikan kepada mereka yang dikasihi spesial. Karena Lazarus, Maria, dan Marta ini memang mereka adalah murid-murid yang taat kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Inilah ketika kita memiliki kualitas keimanan kita, ada reward yang Tuhan sediakan bagi kita. Next, poin yang ketiga, firman itu kuat dan tegas. Kita kembali lagi ke Lukas 1 ayat 76 tadi. Bagaimana firman itu kuat dan tegas. Lukas 1 ayat 76 yang tadi. Yang sudah dapat boleh membaca. Yohanes, ya, adalah seorang nabi yang maha tinggi yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bisa membayangkan kalau gubernur, menteri lewat, itu jalan pasti kan dibersihkan, disteril kalau perlu. Ini baru menteri atau gubernur, presiden. Semua jalan dilancarkan. Nah, sekarang bagaimana ketika Tuhan akan lewat, akan berjalan? Sementara Yohanes adalah seorang yang akan mendahului membuka jalan bagi Tuhan. Kita bisa membayangkan ketika kita ingin membuat jalan yang akan menerobos bukit dan gunung-gunung, itu kita memerlukan semacam bulldozer, ya, yang memiliki silinder yang besar, mega. Karena ini yang akan jalan ini Tuhan. Mereka yang mempersiapkan jalan harus kuat, harus mempunyai kekuatan. Gak setengah-setengah. Apa yang dikatakan Yohanes kepada ahli Taurat dan orang Farisi ahli Taurat? Hai ular beludak. Itu ahli Taurat yang dikatakan Yohanes. Kalau kita membaca Yohanes adalah duplikasi daripada
Elia. Jadi kalau ingin memperdalam Yohanes, baca di 1 Raja-Raja. Bagaimana sepak terjangnya Yohanes. Elia dia mampu mengalahkan para nabiya Baal. 450 orang nabiya. Dia mampu menyatakan bahwa Allah itu hidup. Elia cuma sendiri. Itu artinya apa? Kita harus mempunyai ketegasan ketika kita sebagai pelayan Tuhan. Gak ada itu istilahnya ABS. Kenapa dia tinggal di padang gurun? Yohanes. Dia tidak mau menikmati kekayaan fasilitas yang dimiliki orang tuanya. Dia tahu nanti akan ABS ketika dia melayani Tuhan. Sama halnya dengan Bartimeus. Coba kita lihat. Bartimeus yang sedang berteriak-teriak, ya. Tetapi murid-murid Tuhan melarang. Melarangnya ini bukan tidak ada maksud. Bartimeus itu orang yang buta, miskin. Pikiran murid Tuhan apa? Kalau dia disembuhkan, dia mau beri apa? Ini banyak pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang punya pola pikir semacam ini. Yohanes tidak, dia tegas. Harus punya ketegasan. Kemudian kita lihat sekarang sebagai ayat penutup, bagaimana ketika kita memiliki firman itu ada di dalam hati kita. Saya undang pemain musik. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 ini berbicara tentang kualitas keimanan kita tadi. Ketika firman itu ada di dalam kita dan firman itu ada, firman Tuhan katakan, minta apa saja. Boleh ibu bapak yang sudah dapat sebagai penutup. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Minta apa saja. Asal pertama, jadikan firman itu makanan rohani kita setiap hari. Jadikan atau membaca firman Tuhan itu sebagai kursus atau pembelajaran kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, supaya kualitas keimanan kita dapat terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambungkan firman berkata, kau besertaku.